Oke, jadi selamat siang semuanya. Ini pertemuan pertama kita. Mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Tadi saya uploadnya di menu mata kuliah IJK 2. Baru sadar belakangan nih, ternyata kita IJK 1. Hmm. Nah, jadi hari ini adalah pengenalan tentang IJK 1. Sebelumnya kan pasti kalian udah ngambil mata kuliah Jarkom 1 kan? Benar nggak? Udah ngambil Jarkom 1? Udah Pak. Udah ya. Oke. Nah, ingat-ingat lagi mata kuliah Jarkom satunya nanti kita akan pelajari di kita implementasi di sini. Nah, jadi untuk slide pertama ini kalian bisa baca ya. Yang akan kita pelajari itu adalah sebuah operating system yang digunakan di perangkat router atau switch yang kita sebut dengan Cisco IOS ya. Jadi ini operating system punyanya Cisco ya, karena kita dulu Cisco itu pernah jadi partnernya UBL. Ya, nama operating systemnya Cisco iOS, Internet Network Operating System. Ya, nah, jadi cara men-settingnya itu menggunakan command line interface. Ya, pakai komen-komen, ya, text base. Jadi seperti itu caranya. Jadi kita harus bisa mempelajari komen-komen yang digunakan kalau kita mau melakukan konfigurasi pada router ataupun pada switch. Nah, cara untuk mengakses CLI, maksudnya command line interface, mengakses sistem operasi Cisco ini ada dua cara sebenarnya. Pertama pakai konsol, ini pakai kabel ya. Jadi komputer kita atau laptop kita hubungkan ke router menggunakan sebuah kabel. Kabelnya namanya kabel konsol atau secara remote ya. Kalau pakai remote berarti dari jarak jauh pakai aplikasi SSH atau Telnet ya. Nanti akan kalian ketahui di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kalau kita lihat kemudian, nah Cisco atau router atau switch modenya itu seperti ini awalnya. Kalian bisa lihat. Kelihatan kan di slide yang saya share ini? Kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan ya. Oke. Eh, jadi kalau pertama kali kita masuk ke dalam perangkat switch atau router, modenya seperti ini. Kita sebut modenya dengan user eksekusi mode. Ya, ini dia bentuknya tanda lebih besar. Terus nanti kita bisa masuk lagi lebih dalam. Ya, itu modenya privilege eksekusi mode. Logonya tanda seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Nah, komen di mode user accept dengan komen di mode privilege itu berbeda. Jadi nanti kita akan pelajari komen-komen eh, guna fungsi dari komen-komennya di tiap mode ini. Nah, total ada 4 mode pada perangkat switch atau router. Ada 4 mode. Nanti user eksekusi mode, privilege eksekusi mode, lebih masuk lagi nanti namanya global configuration. Ada lagi masuk lagi lebih dalam lagi. Ya, kita pelan-pelan dulu ini. Nah, jadi struktur perintah dasarnya seperti ini biasanya kalau buat perintah. Eh, ini promnya ya, tampilan awalnya. Kemudian setelah itu kita ketikkan komen perintahnya. Selanjutnya spasi, selanjutnya keywordnya, argumennya, perintahnya. Jadi seperti ini bentuk dari setiap komen-komen CLI di router ataupun switch. Nah, iOS komennya itu mudah karena dia punya bentuk bantuan. Nanti kita lihat ada secara konteks dan ada secara komen. Nanti kita lihat saya buka pakai tracer nanti. Ini ada beberapa hotkey ya, hotkey tahu ya apa shortcut lah ya, shortcut supaya cepat. Nah, ini nanti latihan tugasnya kalian coba dari pakai tracer masing-masing. Nah, kalian saran saya download dulu pakai tracer. Ya, download dulu pakai tracer.
Saya coba presentasikan paket tracer saya. Nah, tadi saya juga baru download paket tracer versi 731. Ya, versi berapapun boleh, yang penting kompatibel dengan laptop kalian. Nah, udah kelihatan nggak paket tracernya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi saran saya pertama kalian download dulu Cisco Packet Tracer versi yang terbaik aja. Terserah kalian mau versi berapa, yang penting kompatibel dengan laptop kalian, apakah 32 bit atau 64 bit. Itu ada free versionnya. Nanti ini tampilannya seperti ini. Nah, untuk tugas hari ini ya seperti yang di slide, kalian coba-coba dulu. Caranya coba-coba itu seperti ini ya. Misalnya kalau seperti yang di slide, coba jadi ini sebenarnya adalah sebuah software simulasi. Tapi apapun yang ada di dalam ini persis sama seperti yang ada di kenyataannya. Jadi perintah-perintahnya sama semua seperti perintah-perintah di router ataupun switch buatan Cisco. Nah, jadi cara menggunakannya, kalian bisa klik perangkat apa yang mau kalian ambil. Misalnya ini ada end device. End device kan udah tahu. End device itu apa aja? Ada komputer, laptop, server, printer, telepon, TV. Misalnya kita ambil laptop, klik laptop, klik di sini. Nah, laptop. Terus misalnya laptop ini mau terhubung ke switch. Ambil lagi di sini network device. Ya, network device, di dalam network device itu ada router, ada switch, ada hub, ada wireless device, ada peralatan security, ada perangkat WAN. Nah, misalnya switch. Kita pilih switch, mau switch versi berapa? Ambil aja switch yang salah satunya ya, yang versi 2960, klik di sini. Nah, sekarang kita mau mengkoneksikan pakai kabel. Nah, pilih connection di sini. Nah, kalian bisa pilih kabel apa sebenarnya yang kalau kalian pelajari dulu di Jarkom 1 dari laptop ke switch itu kan menggunakan model straight ya, straight kabel. Nah, tapi kalau di sini kalau mau gampang tinggal pilih aja yang tanda petir ini, automatically choose. Jadi dia secara otomatis akan memilih mana yang sesuai. Nah, seperti ini. Ya, nanti hijau orange seperti ini udah mulai bagus koneksinya. Nah, di tugas kita coba kita coba melakukan konfigurasi sederhana pada switch menggunakan kabel konsol. Tadi saya bilang untuk mengakses atau mengkonfigurasi perangkat ini, kita bisa pakai kabel konsol, bisa juga secara remote ya. Yang pertama kita pakai kabel konsol dulu. Kalau kalian masih ingat kabel konsol di Jarkom kan dipelajari itu. Kabel konsol adalah kabel yang digunakan untuk mengkoneksikan laptop langsung ke router atau langsung ke switch. Nah, kabel konsol itu yang mana? Yang ini, yang biru, ya, dari laptop. Nah, kalau kabel konsol ini ujungnya itu konektornya itu RS232, bukan USB, RS232. Masukkan ke switch. Tentu di switch jangan dicolokkannya di kabel konsol, jangan di kabel fast Ethernet. Nanti ya itu ya salah colok ya, nggak berfungsi. Masukkan ke kabel konsol. Dah, jadilah dia. Ya, sampai sini masih kelihatan jelas? Kelihatan, Pak. Halo? Masih? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ya, sekarang selanjutnya kalau kita lihat slide, dia kan tujuannya cobalah buat koneksi dasar udah. Sekarang kita coba akses CLI. Nanti kalian jawab ini ya. Nah, ini saya kasih tunjuk aja dulu. Nah, ini pakai koneksi RS232. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide halaman 16, langkah kedua. Coba klik komputernya ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat ya, di sini ada ditulis fast Ethernet 0, linknya up. Itu artinya disitulah tempat kabel yang
terhubung dengan switch itu. Gitu ya, di fast Ethernet 0. Laptop ini punya Bluetooth, Bluetooth-nya down, nggak diaktifin. Hal-hal seperti itu dijelaskan. Nah, kita klik dulu laptopnya. Tunggu. Setelah kita klik, nanti keluar seperti ini. Ya, ini modul-modul inilah eh, konektor yang ada di laptop. Seperti laptop kita ada colokan untuk mikrofon, headphone, ada colokan macam-macam lah seperti itu ya. Nah, gambar laptopnya seperti ini belakangnya ya, seperti laptop kalian. Nah, kita masuk ke bagian desktop. Desktop. Nah, beginilah caranya untuk mengakses sebuah switch atau sebuah router menggunakan kabel konsol. Nah, masuk ke terminal. Kalau secara remote nanti pakai SSH atau pakai telnet. Nah, pakai ini. Itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini ibaratnya kita memang langsung mendekati sebuah switch, kita colokkan kabel konsol dan kita mau setting switch-nya. Maka kita ketikkan terminal di sini. Nanti keluar hal seperti ini. Ini kita mau setting berapa kecepatannya, berapa bit per second antara laptop kita dengan switch menggunakan kabel konsol. Tapi gunakan default aja juga nggak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya akan langsung otomatis masuk ke sini. Tekan enter. Nah, kalian bisa lihat ya, saya perbesar. Nah, itu otomatis masuk di mode yang pertama. Ini kan switch, yang pertama sekali. Ya, mode user eksekusi mode. Nah, terus kita mau ngetikkan perintah apa gitu kan. Nah, switch itu tadi di slide udah dijelaskan di sini. Ada 2 langkah mudah untuk mengetahui perintahnya. Gunakan aja tanda tanya. Ya, kita lihat. Langsung aja tanda tanya misalnya. Nah, tanda tanya keluar perintah-perintahnya. Jadi ini perintah-perintah yang bisa diketikkan. Ya, kalau misalnya mana slide-nya ya? Slide-nya nyuruh apa nih? Slide-nya nyuruh, nah ini tanda tanya. T misalnya, T tanda tanya. Ini artinya gini. Artinya komen-komen apa sih yang dimulai dari huruf T, T tanda tanya, nanti akan keluar telnet, terminal, traceroute. Ini perintah-perintahnya. Atau kalau perintah-perintah apa sih yang dimulai dari huruf T dan E, maka tuliskan aja T, E, tanda tanya. Nanti akan keluar perintah telnet dan terminal. Jadi seperti itu caranya. Untuk mencari komen-komen apa sih yang ada di switch ini, ya di Cisco IOS, command line interface-nya ini. Nah, terus kalian tinggal ikuti aja slide ini. Apa sih hasilnya? Kalau saya ketik tanda tanya apa hasilnya? Kalau saya ketik huruf T tanda tanya apa hasilnya? Dan selanjutnya. Kemudian masuk ke bagian 2, kita masuk ke beralih ke mode eksekusi. Nah, tadi kan saya katakan di sini mode pertama kali bentuknya lebih besar dari. Nah, untuk masuk ke mode eksekusi, mode satu tingkat di atasnya, itu perintahnya enable. Enable. Ya, enter. Kita lihat, mode privilege-nya berubah. Ini jadi namanya privilege eksekusi mode. Modenya berubah. Ya. Kalau mau kembali lagi, ketikkan disable. Nah, kembali lagi ya. Nah, Cisco ini mengenal perintah tidak harus lengkap kita ketikkan perintahnya. Jadi kalau misalnya hanya ada misalnya kalau kita ketikkan 3 huruf INA, hanya ada satu komen yang diawali dengan huruf INA, maka dia otomatis akan menjalankan perintah itu, komen itu seperti ini. Enable, saya ketikkan aja INA. Dia otomatis langsung masuk ke privilege. Atau disable, balikkan. Saya ketikkan aja dis. Oh, nggak bisa, ambigu. Berarti artinya apa? Artinya ada lebih dari satu perintah yang diawali dis ini. So, dis tanda tanya disable, disconnect.
Berarti kalau mau disable setidaknya harus ketikkan DISA. Nah, masuk dia ke mode user exec yang pertama sekali. Nah, jadi kalau kita masuk lagi ke mode privilege, ketikkan enable, IN aja bisa. Nah, karena nggak ada lagi perintah lain selain enable kalau dengan huruf E dan N. Terus kita mau lihat apa perintah-perintah di mode privilege, tinggal tekan tanda tanya. Ada clear, clock, configure, connect, copy, dan lain-lain. Ya, kita pelan-pelan aja dulu. Nah, terus masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, ini udah perintah tadi, enable. Nah, sekarang di atas privilege, masuk ke mode global configuration, perintahnya configure terminal. Ya, configure terminal, maka kita lihat perintahnya configure. Ternyata configure apa ditanya? Configure terminal, memori, atau network? Configure terminal artinya kita mengkonfigurasi interface-nya, port-portnya. Biasanya kita masuk ke configure terminal. Nah, maka lihat, ini modenya berubah. Jadi switch config. Ya, tadi kan hanya switch tanda crash aja. Ya, jadi sekarang berubah. Nah, mau membalikkan lagi, tinggal tekan aja Ctrl Z. Ya, Ctrl Z bisa. Atau exit bisa juga. Nah, tadi konfigur terminal bisa juga disingkat conft gitu aja. Conft udah masuk. Karena kalau kita tuliskan conf hanya satu perintah aja, configure yang berhasil. Nah, selanjutnya slide-nya yang berikutnya ada pertanyaan. Halo, halo. Halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Belum, nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di slide kita bagian ketiga itu mengatur jam. Nah, ini yang paling sederhana dulu. Bagaimana kita membuat jam pada perangkat Cisco kita. Nah, ini perintahnya. Tinggal kalian ikuti aja ya. Jadi misalnya show clock. Ini dari mode apa ini? Kita lihat. Oh, dari mode privilege. Berarti harus keluar dulu dari sini. Exit. Ya, nah. Show clock. Show clock. Nah, jamnya itu. Kan nggak benar tuh jamnya. Ya. Show bisa juga disingkat SH. Sama aja ya. Nah, makanya kita sekarang mau coba buat setting jamnya. Caranya gimana? Tinggal kalian ikutin aja perintahnya. Perintah pertamanya adalah clock. 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 Tapi kalau kita enter langsung, dia bilang incomplete comment. Berarti belum selesai komennya. Nah, terus gimana caranya supaya tahu? Tadi seperti tadi, spasi tanda tanya. Oh, setelah perintah clock adalah perintah set. Ketikkan clock set. Berarti selanjutnya clock set. Enter lagi. Oh, incomplete comment lagi. Berarti coba tanya lagi. Oh, setelah clock set, setting HHMMSS jamnya ya. Misalnya kita setting jam berapa sekarang? 11.41 misalnya 00. Enter. Oh, ternyata dia katakan incomplete comment, belum selesai. Tanda tanya lagi. Oh, dia suruh masukkan day dan month ya. Misalnya day-nya tanggal 3 sekarang. Nah, Maret ini gimana nih? Ya. Kalau misalnya kita masukkan angka bulannya, nanti dia bilang invalid input detected at marker. Jadi angka 3 yang ditandainnya itu invalid, nggak benar inputannya. Berarti harus kita ubah karena di sini dia nerimanya nama bulan itu pakai huruf March misalnya. Ya, enter. Nah, March-nya udah benar ya. Tapi dia bilang incomplete comment lagi. Berarti setelah bulan ada komen lagi, tanda tanya lagi.
Oh, masukkan tahun. Ya, kita masukkanlah tahun 2021. Enter. Nah, nggak ada komen, berarti ini berhasil. Cara membuktikannya ini berhasil apa enggak, tinggal kita ketikkan perintah show clock. Nah, itu dia. 11.41 lewat 9 detik, Wednesday, Maret, tanggal 3, 2021. Nah, itulah cara mengeset jam pada perangkat router atau switch dengan sistem operasi Cisco iOS. Nah, jadi ini udah saya tunjukkan caranya ya. Tinggal nanti kalian coba sendiri mengikuti panduan yang ada di slide ini. Itu dulu untuk di pertemuan pertama ini. Ya, kalian coba pakai paket pertama, coba download dulu, install paket tracer, buat koneksi antara satu buah switch dengan satu buah PC, ya. Koneksikan pakai kabel konsol yang warna biru, baru kalian masuk ke laptop, ya, masuk ke laptop. Ya, kalian seolah-olah administratornya mau mengeset perangkat switch-nya. Masuk ke terminal. Nah, ini ikuti aja default-nya, konfigurasi terminalnya, oke. Terus kalian nanti masuk ke dalam ini. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya? Mudah ya? Insya Allah mudah, Pak. Mudah nggak? Kenapa? Mudah lah, tinggal ikuti aja. Install dulu pakai tracer. Ya, saya ini ukurannya tadi Berarti kalau saya kalau download misalkan sekitar mulai 130 dari awal mega itu dari pressure ya, Pak? ukurannya. Mulai dari awal gimana? Ya, kalau misalkan kan tadi saya agak telat tuh datang meet-nya. Berarti kalau misalkan dari awalnya itu ada kayak tracing historinya gitu ya, Pak? Tracing history. Iya, kayak maksudnya kayak Maksudnya gimana itu? yang bagian apa? Kayak jejak yang bagian jalan-jalannya gitu. Itu kayak Oh, flowchart. jalan-jalannya. Dia kayak Kalau flowchartnya bagian gitu. jalan-jalannya itu ini. Jadi kalau kalian lihat pakai tracer ini, ya, gambar ini, di bagian kanan bawah ada tertulis real time dan simulation. Ya, kalau simulation, kalian pilih simulation. Nanti kalau kalian mencoba ping dari satu komputer ke komputer lain, nanti dia akan menunjukkan step by step. Ya, satu persatu dia tunjukkan di sini. Itu kalau pakai simulation. Tapi kalau pakai mode real time, nanti dia langsung kirim aja. Kalau ada error dia tunjukkan error. Kalau sukses ya dia langsung tunjukkan sukses. Gitu. Kalau nanti kita akan lihat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau bagaimana misalnya bentuk jaringannya udah besar, baru kita mau mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Data ini dikirimkan kemana sih? Ya, trace-nya. Nanti kita bisa lihat dari mode simulasi itu ya. Nanti itu akan kita singgung di pertemuan berikutnya. Gitu. Ya, makasih ya, Pak. Ya, makasih. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya, Oh ya, Pak, saya itu mau ingatkan software-nya jangan lupa software apa absensi. ya, Pak? Nanti saya buat ininya apa? Salahnya. Kenapa? Software-nya software apa ya, Pak tadi? Kurang Lupa. jelas Bayu apa? Iya, tadi software-nya software apa? Namanya pakai tracer. Oh, tracer. Jadi ini masih sharing nggak ini? Masih, Pak. Masih, Masih Pak. sharing. Kelihatan nggak ini browser saya nih? Kelihatan, Pak. Nah, saya hanya ketikkan download paket tracer aja, ya. Download paket tracer.
Nah, tadi saya ambil dari ini computernetworkingnotes.com ya. Nah, di sini ada banyak versi. Kalau untuk pelajaran kita versi-versi yang bawah juga masih masuk gitu, nggak ada masalah. Versi 6 juga oke, versi 5 juga oke. Tapi tadi yang saya pakai itu versi 731 karena saya masih pakai Windows 7, saya pakai 731 yang 32 bit edition. Itu tadi yang saya pakai. Nah, ini free. Ini free. Kalian bisa pakai ukurannya sekitar 135 mega tadi. Saya coba download gitu. Yo, Ya. Makasih ya Pak. gitu. Ya, nanti tanya lagi di grup WA boleh juga. Oke oke Pak. Gitu ya. Nanti saya buat form, saya buat menunya nanti untuk pengumpulan tugasnya ya. Ini tugasnya mudah kok. Kalian hanya coba-coba nanti apa sih keluaran ya, output dari setiap perintah-perintah yang ditanya-tanya ini. Itu aja. Ngumpulinnya dalam bentuk apa ya Pak? Doc apa PDF gitu? Oh dia, oh nanti saya kasih tahu deh. Nanti biasanya kalau nggak, biasanya sih kalau saya ya kalau bisa doc, bisa PDF. Oh iya Pak, makasih Pak. Itu. Ya nanti saya tambahkan lagi panduannya di e-learning. Siap Pak. Nah, oke ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sekian dulu ya pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan tanyakan dari grup WA atau bisa memanfaatkan forum diskusi ya.